Saudara, saat ini saya sedang berada di kilometer 8 atas, tepatnya di Jalan W.R. Supratman, di depan gudang logistik KPU Kota Tanjung Pinang. Hari ini saya akan menginformasikan kepada Anda proses dari penyortiran dan pelipatan surat suara yang melibatkan masyarakat yang dilaksanakan oleh KPU Kota Tanjung Pinang. Saya akan tunjukkan bagaimana proses pelipatan suara kepada Anda. Tetap ikuti saya di Special Report. KPU Kota Tanjung Pinang, Muhammad Faisal. Bang, bagaimana kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini harus tetap semangat ya Bang ya. Oke baik, ini adalah hari keempat ya Bang dalam penyortiran. Sortir lipat. Sortir lipat. Iya. Oke, berarti besok hari terakhir. Besok sesuai jadwal hari terakhir, tetapi kita akan melihat lagi apakah cukup waktu untuk sampai Jumat. Ya. Nah, kalau memang perlu kita lakukan penambahan waktu, mungkin kita lakukan penambahan waktu sehingga seluruh surat suara itu bisa terlipat dengan baik. Oke, di hari keempat ini bagaimana kondisi dari penyortiran dan pelipatan surat suara ini Bang? Ya, alhamdulillah kita mulai kan dari hari Senin, ini hari keempat, dan hari keempat ini mereka mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya setiap hari, dan hari ini alhamdulillah mereka masih tetap semangat ya, dan rata-rata ini masyarakat yang kita libatkan adalah masyarakat Tanjung Pinang. Oke. Dan sebagian juga sudah ada yang pernah terlibat di dalam proses sortir lipat di pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi mereka sudah berpengalaman. Nah, jumlahnya berapa? Ya, jumlahnya sampai hari ini ada 60 orang. 60 orang. Kalau sementara kemarin kita rekrut 50 orang, mulai hari ketiga kita tambah personil untuk mempercepat proses sortir dan lipat ini. Kalau sampai hari ketiga itu ada 128.599 lembar yang baik dan 241 yang rusak. 241 yang rusak. Ya, Oke, itu baik. merupakan akumulasi dari hari pertama, kedua, dan ketiga. Ya, tetapi setiap hari pasti akan ada progres. Biasanya ada penambahan untuk mereka. Biasanya mereka setiap hari makin cepat nih, dari hari pertama, kedua, ketiga prosesnya akan bertambah. Apalagi ini kita tambah personil dari 50. Makin terbiasa juga Bang. Ya, mereka sudah terbiasa bagaimana mereka melakukan sortir, harus dibuka. Jadi kegiatan kita ini untuk diketahui, kita prosesnya ada dua kegiatan, sortir dan lipat. Oke. Sortir untuk memastikan mereka harus membuka surat suara yang ada, itu untuk memastikan apakah area pencoblosan itu layak atau tidak digunakan. Oke. Nah, kalau memang ada layak, ya itu baru dilipat sesuai dengan lipatannya. Kalau tidak sesuai, artinya kategori rusak, maka akan dipisahkan. Oke, baik. Ini kami boleh melihat ke dalam? Boleh, Bang, silakan. Ya? Oke, baik. Boleh, silakan. Saudara, di sekeliling tempat lokasi pelipatan surat suara ini terdapat banyak box yang bertumpukan. Nah, ini box apa Bang ini? Ya, ini yang di belakang kita ini adalah box surat suara yang belum dilakukan sortir dan lipat. Jadi kita terima dari penyedia atau pencetak itu sudah di packing dalam bentuk box. Oke. Nanti setelah box ini diberikan kepada petugas sortir lipat akan dibuka, nanti dalam bentuk lembaran-lembaran itu baru akan kita lipat. Ini masih disegel Bang ya? Ya, ini masih disegel. Ini sesuai warnanya sesuai dengan jenis surat suara. Yang kuning ini apa? Yang ini adalah DPR RI. Kuning, kemudian yang hijau ini adalah untuk kabupaten kota. Dalam hal ini untuk khusus DPRD Kota Tanjung Pinang. Kalau yang biru untuk apa? Kalau yang biru di belakang kita, di depan kita itu adalah untuk DPRD provinsi. Oke, yang ini? Kemudian yang putih ini adalah untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Sementara yang untuk DPD RI itu yang berwarna pink. Ini yang paling banyak di yang mana Bang? Yang banyak sebenarnya sama. Jadi kalau untuk kebutuhan 4 jenis, yaitu DPR RI, DPD, kemudian provinsi dan presiden dan wakil presiden, jumlahnya sama. Jumlahnya sama ya? 170.000 sekian. 170.000 ya, sekian. kalau untuk yang hijau itu sesuai dengan kebutuhan di masing-masing dapil, karena kebutuhan di masing-masing dapil berbeda. Oke, di sini ada kok surat suara yang rusak yang mana ya? Ada jenis surat suara yang rusak, ini bisa kita ini kita pisahkan sementara. Ini surat suara rusak. Boleh diperlihatkan? Ya, ini contoh surat suara rusak. Nah, misalnya ini ada yang tersobek seperti ini. Nah, ini kita ini sudah tidak layak ya? Ya, dianggap tidak layak. Ada yang tersobek ataupun ada yang
Tercoblos bercak. tidak ada bang ya? Tercoblos tidak ada, alhamdulillah ya? tidak ada. Alhamdulillah. Mungkin ada juga yang mungkin tintanya itu ada yang misalnya itu, tapi ini kita nggak tahu. Kita lihat saja kategorinya apa ini, Pak. Ya, nah, ini koyak ya. Oh, koyak. rata-rata. Oke. Mungkin ini gagal cetak, dianggap gagal cetak karena ada sobekan. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bu Ella, salah satu petugas yang melakukan pelipatan suara di gudang logistik KPU Batu Lapan Atas ini. Baik Bu, apa kabar pagi ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Udah berapa hari Bu di sini? Hari keempat. Hari keempat ya? Mulai Senin. Mulai Senin, berarti Ibu dari hari pertama ya? Oke, sudah berapa surat suara yang terlipat Ibu? Waduh, yang jelas satu hari itu sekitaran 8 kotak sih dapatnya. 8 kotak. Satu kotak itu Oke. isinya 500. Oke, ini Ibu sehari-hari bekerja sebagai apa kalau nggak di sini Bu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ini kemarin dapat informasinya bisa ada pekerjaan di sini dari mana? Ada temen yang kerja di Nah. KPU. Di KPU. Oh, dan akhirnya tahu informasi dan bekerja di Oh, sini. iya benar. Oke, bagaimana Bu pekerjaannya nih Bu? Sulit atau bagaimana nih? Biasa aja karena saya dulunya juga kerja percetakan. Oh, jadi udah biasa Bu ya? Iya. Oh, oke. Ini hari ini ada berapa surat suara yang sudah terlipat Ibu pagi ini? Ini udah kotak kedua. Udah kotak kedua? Ya. Oke. Berarti satu kotaknya nggak sampai 1 jam sih. Tidak sampai 1 jam? Yes. Oke, ini digaji berapa Ibu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke, makasih ya Bu ya. Ya. Ya saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Nadia, salah satu masyarakat yang ikut terlibat dalam pelipatan surat suara. Baik, apa kabar Nadia? Baik, Baik, oke. Sudah berapa hari di sini? sama ini 4. Oh, dari hari pertama? Ya, hari Senin. Oke, dari hari pertama sudah berapa surat suara yang terlipat Nadia? Sudah dari mau 2000 lah. 2000? Iya. Oke, ini Nadia kalau kesehariannya sebagai apa? Kalau nggak kerja di sini di mana? Kan bersih. Oh, jadi kemarin dapat informasi kerjaan yang ada di KPU ini dari mana? Dari orang KPU-nya orang. Dari orang KPU ya? Oh, oke, baik. Ini pagi ini udah berapa surat suara yang terlipat? Baru 100. Cukup banyak ya? Iya. Cukup banyak. Ini ada kesulitan nggak dalam melipat surat suara? Boleh dicontohin bagaimana caranya? Nah. Oke. Oke. Oh, pakai alat ini ya? Iya, pakai alat Oke. pipa. Ini dari apa? Paralon? Iya, paralon. Oke. Terus? Oke. Setelah dilipat, Baru nanti diikat 10. diikat per 10. per 10. Iya. Oke. Setelah itu ditaruh di mana? Setelah itu nanti ditaruh dikumpulin. Oh, dikumpulin. Iya, jadi satu. Ya saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Bribka Thomas dari Satuan Brimob Polda Kepri, Provinsi Kepulauan Riau. Baik Bang, apa kabar Bang? Sehat? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah bagaimana Bang tadi apa yang dilakukan dari Satuan Brimob? Pengamanan seperti apa yang dilakukan? Ya, kita sudah diperintahkan dari pimpinan itu dan Sat Brimob untuk melaksanakan patroli ke KPU, gudang logistik, Ya. semua yang terkait untuk melaksanakan patroli pengamanan mulai dari hari ini dan seterusnya. Oke, bagaimana hasil pemantauan dari hari ini Bang? Kalau hasil pemantauan ya begitu landai, situasi aman, dan di mana kita lihat rekan-rekan dari KPU sedang melipat kotak suara. Jadi kita di sini tugasnya hanya untuk pengamanan dan melihat kondisi-kondisi di tempat di mana logistik berada dan KPU. Ya
Ya saudara, baru saja Anda menyaksikan proses pelipatan dan penyortiran surat suara yang ada di gudang logistik KPU Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Nah, baru saja Anda dengarkan bagaimana informasi yang disampaikan oleh Ketua KPU bahwasanya ketika masyarakat yang terlibat dalam pelipatan surat suara ini ketika ingin masuk ke lokasi harus digeledah dulu untuk dipastikan keamanannya. Dan juga tadi terlihat sejumlah surat suara dilipat oleh masyarakat, bagaimana prosesnya Anda sudah bisa melihatnya seperti apa, dan juga tadi disampaikan bahwasanya di sini di gudang logistik ini juga terdapat beberapa box yang berisikan surat suara yang belum terlipat. Nah, nantinya masyarakat yang ikut dalam pelipatan surat suara ini akan diberikan upah. Nah, saya akan sampaikan sedikit detailnya kepada Anda, yaitu untuk surat DPRD kota atau provinsi itu akan dibayar Rp290 per lembarnya, untuk DPD itu akan dibayar Rp220 per lembarnya, dan untuk presiden dan wakil presiden akan dibayar Rp190.000 per lembarnya. Nah, tentunya perbedaan dari angka upah ini dikarenakan perbedaan ukuran dari surat suara. Nah, begitulah proses yang sedang terjadi di gudang logistik KPU Kota Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Randi Rizky Kurniawan dan Islahuddin, UTV mengabarkan.